Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Keempat kitab suci akan dijaga akan kebenarannya. Semua keempat kitab itu dari Tuhan atau melalui malaikat atau hakikatnya dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat menjadikan semua nabi untuk memberi pencerahan setiap umatnya dan zamannya masing-masing. Mungkin banyak ayat-ayat yang tergantinya dengan alasan apapun, atau mungkin kurang pas dengan pikirannya umat atau si pengganti itu, seperti yang lagi viral orang agama lain atau oknum yang meminta agar ayat sebanyak sekian mereka ajukan agar dihapusnya. Di kelompok Islam pun ada yang menambah-nambah ayat menurut kelompok atau golongan mereka, yang sudah lama golongan itu dibubarkan di Nusantara ini. Kalau tidak salah, kelompok itu berasal dari India dan didukung Inggris. Begitu pula konon katanya di kitab sebelumnya Al-Quran banyak yang digantinya. Terlepas benar dan salahnya hal yang demikian, Al-Quran yang kita anggap dan masih sama dari semenjak dikumpulkannya oleh para sahabat dan dihukumi bid'ah wajib, terlepas tergantinya ayat-ayat di dalamnya, akan tetapi cara memahaminya yang banyak perbedaannya. Dalam memahami ayat ketuhanan banyak perselisihan yang menimbulkan perbedaan memahami zatnya Tuhan. Ini semua terjadi karena banyaknya para guru atau ustadz yang menyelisihi seruan ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan seruan ayat itu menjadi kunci dalam tauhid, karena zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk wajib berbeda, dan memang berbeda 180 derajat. Bila ada yang beranggapan zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk disamakan, atau menganggap Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat, berarti menuhankan makhluk, karena Tuhan maha awal wujudnya Tuhan sebelum adanya makhluk atau tempat atau ruang atau waktu. Kalau kalian pahami Tuhan bertempat, maka tentunya lebih dulu tempatnya, atau tidak dapat disebut maha awal. Tuhan maha kekal, tidak dapat disamakan dengan makhluk yang dapat berpindah-pindah tempat, membesar, mengecil. Tuhan maha besar, semua alam semesta tidak sebanding dengannya, atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dibandingkan langit, bumi, atau semua alam hanya bagaikan giwang di lautan padang pasir bila dibandingkan dengan kebesarannya Tuhan. Kitab suci keempat akan dijaga kebenarannya dalam pengertian ayat ketuhanan atau tauhidnya. Kalau di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, kalau di kitab yang lainnya kami tidak tahu, akan tetapi kami yakin ada, dan kata-kata yang dipakainya berbeda tentunya. Kemungkinan atau keyakinan kami berdasarkan cerita seperti akan munculnya
Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, Buddha Angon, Alfatar Kalki, Buddha Maitreya, dan lain-lain. Semua cerita-cerita itu didapat dengan ritual yang tingkat tinggi atau mendapatkan pencerahan atau masuk ke dimensi masa yang akan datang atau masa mendatang. Itu bisa didapatkan dengan ritual apapun, dengan sholat sunnah, istighraq, meditasi, sholat seperti sholatnya nenek moyang orang Nusantara yang hanya duduk dan menundukkan kepala. Semua ritual pasti ada yang sampai puncak dan malah tergelincir dengan bujuk rayunya iblis yang sangat halus. Atau dalam ritual ada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Tingkat rendah terbujuk dengan iblis yang sifatnya hanya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tingkat tinggi mendapatkan istilahnya mendapatkan pencerahan malaikat atau disebut wahyu. Kalau untuk manusia biasa disebut ilham. Kalau wahyu untuk nabi dan umat. Ilham untuk diri atau tidak diperuntukkan orang lain. Keempat kitab suci akan dijaga dari kerusakan, seperti Tuhan menjaga Ka'bah dari pasukan gajah. Beragama tidak bisa hanya dipahami dengan pikiran saja ataupun rohani atau jiwa saja. Islam itu wilayahnya syariat yang dilakukan jasad, pikiran, dan hati. Syariat meliputi tarekat yang dilakukan pikiran dan hati disebut keilmuannya tarekat atau torekoh. Iman itu wilayahnya rohani yang dinamakan atau disebut hakikat dan ma'rifat dalam pengertian hakikatnya yang telah bersaksi dengannya itu ruh setelah ditiupkan ke dalam jasad. Dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dipahami jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Dan itu ada ilmunya yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali disebut pintunya ilmu. Setelah mendapatkan ilmu atau setelah makrifat baru beriman. Kalau tidak makrifat, lalu apa yang diimani? Begitu juga kalau ada ustadz menuduh ilmu makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kebohongan publik, karena sebelum dan sesudah ada perintah melakukan syariat atau sholat yang diajarkan Nabi ilmu ketuhanan. Pastinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pencerahan atau mendapatkan wahyu Iqra dalam gua dengan durasi waktu 15 tahun kalau tidak salah. Dengan adanya cerita-cerita yang disabdakan di masa yang akan datang, didapatkan bukan lewat mimpi, akan tetapi dengan cara ritual atau spiritual yang beliau lakukan. Begitu juga saat ada pertanyaan umat dan disuruh setelah besoknya dan disuruh datang lagi setelah besoknya datang, baginda tidak dapat jawaban dari ritualnya. Semua manusia dilahirkan dibekali agama Islam. Bila salah iman, menyembah makhluk, amal ibadah hanya akan terbalaskan api
dan api. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalam.